Halo Sarah, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora yang Tarot with Sora yang personal tarot reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya. Namun jangan lupa ya, untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak, kan dukungan kamu akan sangat berarti untuk Sora. Oke, kita hari ini akan membaca lagi sebuah tema yang singkat, padat, dan jelas, yaitu adalah pertemuan denganmu segera ya. Jadi ada seseorang ya yang ingin bertemu dengan kamu secara segera. Siapa orang ini dan bagaimana cerita kalian? Semoga hal baik akan terjadi selama pembacaan ini ya. Pertemuan denganmu segera. Kita akan lihat dulu energi pembacaan hari ini. Orang ya yang ingin pertemuan segera dengan kamu, ini adalah sudah jelas adalah orang yang takut akan sebuah komitmen secara lebih mendalam. Nah, ini langsung menguak di kartu pertama bahwa bisa saja ya orang ini mungkin sudah lama tidak ketemu sama kamu atau tidak memilih untuk bertemu sama kamu pada saat ini dan sebagainya, atau isu yang terjadi di antara kalian itu adanya sebuah ketakutan terhadap sebuah komitmen. Artinya di sini ada kekhawatiran dia terhadap dia tidak bisa loh yang namanya komitmen. Di sini bisa saja ngomongin, bisa saja dia tidak bisa terikat cuma sama kamu ya, bisa saja di sini ada isu kesetiaan, atau di sini ada isu tentang masalah melanjutkan hubungan ini ke tahap yang lebih serius. Orang ini adalah seseorang yang punya banyak sekali ketakutan, kekhawatiran ya. Jadi sebenarnya ya, orang ini itu mungkin takut untuk punya komitmen ya, atau belum siap untuk punya komitmen karena begitu banyak ketakutan ya. Ketakutan tuh macam-macam. Mungkin bisa tidak siap secara mental, bisa tidak siap secara ekonomi, bisa tidak siap secara timing atau waktu. Kondisi mungkin tidak cukup kondusif gitu ya. Oke. Nah, orang ini ya, kalau yang suara di sini banyak yang ternyata tidak bertemu dengan kamu, memilih untuk berdiam diri dulu, memilih untuk menghindar dari kamu ya, mungkin tidak ada komunikasi di antara kalian sekarang ya. Itu karena dia lebih banyak memilih untuk menyepi dulu, untuk mencari tahu dulu, untuk merenung dulu apa sih yang sebenarnya dia mau atau apa yang dia inginkan. Jadi lebih banyak pada periode-periode dia ingin mempersiapkan kepada apa yang dia mau. Jadi kayak periode menyendiri lah ya untuk merenung, kalau yang suara lihat di sini. Nah, orang ini adalah punya daddy issues ya. Bisa saja orang ini memang, ingat ya, bisa vice versa. Bisa saja memang dia itu mengalami hubungan yang tidak baik dengan ayahnya ya, atau ayahnya menjadi sebuah sosok figur yang kurang mungkin baik buat dia. Itu bisa ya, bisa saja dia besar tidak ada sosok ayah, itu juga bisa. Atau dia bisa saja mengalami hubungan yang challenging dengan ayahnya ya. Atau orang ini memang salah satunya bisa saja takut terhadap komitmen karena memang mungkin belum siap. Kalau apalagi kalau komitmen lebih jauh ya, dia belum siap berkeluarga, dia belum bisa menjadi seorang bapak. Itu yang dia khawatirkan. Nah, namun dalam periode di mana dia tidak berkomunikasi sama kamu, tidak bertemu dengan kamu, kalau Sora lihat di sini banyak dari perenungan dia membuat dia itu banyak yang menyadari bahwa dia itu punya banyak karmik ya, dengan kamu, dengan hubungan yang dia jalankan dengan kamu, atau apa yang sedang dia jalankan sekarang dalam hidupnya. Jadi orang ini merasa bahwa ada perenungan-perenungan di dalam hidupnya dia, kayak, ini apa yang aku jalanin sekarang adalah bentuk karma nih dari kehidupan aku, gitu loh. Apa yang aku jalankan sekarang adalah buah hasil dari karma aku sendiri, gitu loh. Orang ini sebenarnya berharap ya, kamu masih bisa untuk menerima dia kembali. Ya, ada yes di sana. Dia berharap ketika dia datang, kamu masih bisa menerima dia, masih mau membuka diri untuk dia, gitu loh. Karena kalau suara di sini ada kekhawatiran, dia khawatir kamu sudah tidak bisa lagi menerima dia. Ya. Dalam kurun waktu
1 tahun ini ya, jadi mungkin dia akan bertemu segera dengan kamu dalam 1 tahun ke depan gitu loh ya, atau bisa saja ini menandakan bahwa kamu sudah mungkin tidak bertemu hampir mau setahun gitu loh. Itu juga bisa kalau sholat di sini. Artinya jeda waktu 1 tahun ini bisa berarti timing dia akan menghubungi kamu dalam 1 tahun ya, maksimal 1 tahun, atau kamu sudah tidak bertemu dia atau mungkin sudah tidak berkomunikasi sama dia hampir setahunan ini ya, berarti sudah berbulan-bulan lebih gitu. Orang ini itu memang kamu merasa mungkin banyak ya, dari mereka atau dari dia itu menunjukkan lebih banyak situasi seperti lebih banyak main-main, belum bisa serius gitu loh. Jadi sehingga kayak bisa nggak ya komitmen lebih, karena masih ada sisi dia tuh kekanak-kanakan dan banyak main gitu loh ya. Orang ini akan menghubungi kamu nanti melalui texting ya. Jadi dia akan berusaha mencari cara, Kak Sora tapi aku udah blocking dia. Dia akan berusaha mencari cara ya untuk bisa berkomunikasi sama kamu, reach kamu lewat chattingan. Ya, dengan ada teknologi yang ada sekarang, itu ada banyak cara sekarang untuk ternyata menchatting orang ya. Setelah terakhiran ini, pada saat video ini Sora buat kan sedang ada isu perselingkuhan yang ternyata dengan aplikasi salah satu transportasi online ternyata bisa buat chatting, dan ternyata ada ya juga yang chattingan selingkuhan melalui e-commerce dan sebagainya. Jadi buat kamu yang sudah ngeblok chattingan WhatsAppnya dia dan sebagainya macam, kamu nggak pernah tahu gimana caranya dia akan berusaha chatting kamu. Ya, atau mencari tahu soal kamu. Oke. Dia menyadari kalau dia itu banyak sekali tidak bisa memberikan kamu cukup ya. Mungkin kamu selama ini sudah sering memberikan banyak sayang sama dia, banyak kasih sayang ke dia, banyak cinta ke dia, tapi dia itu kurang bisa memberikan kembali cinta atau sayang kembalinya ke kamu gitu loh ya. Oke. Orang ini tuh bisa saja seseorang yang selama ini memang banyak kekhawatiran, banyak ketakutan, banyak rahasia-rahasia yang dia dia simpan dari kamu gitu loh. Yang kalau Sora bilang lihat di sini ya, bisa saja memang orang ini banyak yang nggak terbuka sama kamu. Ternyata dia yang bohongin kamu. Kebohongannya macam-macam. Apapun itu namanya ada kebohongan gitu. Nah di sini ada childhood memories ya. Orang ini itu punya banyak kenangan di masa lalu dia, di masa anak-anak dia yang mempengaruhi bagaimana cara dia berpikir dari situasi yang sekarang. Jadi kalau Sora lihat di sini, mungkin banyak ya dari mereka yang dari kecil tuh terbiasa mungkin kalau ada masalah itu kabur, bersembunyi, rahasia gitu loh ya, tidak terbuka. Jadi semua yang terbiasa dari masa kecil itu terbawa terus sampai dia dewasa. Gitu loh. Orang ini memilih untuk berdiam diri dan tidak bertemu dengan kamu atau berkomunikasi bahkan mungkin dengan kamu, karena memilih untuk bisa mempause situasi dan refleksi. Begitu juga mungkin kamu banyak yang sekarang jadinya ngepause dan refleksi gitu loh ya. Di satu sisi, ini Sora langsung buka tiga-tiganya ya. Oke. Ada yang mungkin memang di sini masih ada terlibat sama mantannya, itu ada ya, ternyata dia masih diem-diem kontekan sama mantannya atau sama orang yang gebetan dia pernah deket gitu loh ya, atau memang dia menghadirkan seseorang yang pernah deket lagi sama dia, orang dari masa lalunya dia, selingkuhan yang dulu pernah dia selingkuhin bareng sekarang ternyata masih ngelanjutin selingkuh. Kita kan nggak pernah tahu, namanya ex itu kan mantan tuh bisa banyak, mantan deket, mantan gebetan, mantan selingkuhan gitu loh. Dan kalau Sora lihat di sini ada kebimbangan ya. Ini ada yes sama no, ada kebimbangan, ada ketakutan, mungkin dia merasa ada ketakutan di dalam diri dia, kamu akan menolak dia. Ya. Tapi dia akan segera ingin ketemu sama kamu, dia akan ngajakin kamu untuk ketemuan ya. Take a time out. Jadi seperti memang menjauh gitu loh ya, supaya bisa ketemu lagi, texting kamu untuk ketemu untuk bicara sama kamu. Oke. Kita akan lihat lebih jauh dulu, siapa sih ciri-cirinya, mungkin lebih jauh orang ini tuh seperti apa sih sebenarnya. Ciri-cirinya dia. Yang pertama, ya, orang ini adalah orang yang punya banyak sekali banyak sekali hal-hal yang kamu tuh
berdebat sama dia. Kalian tuh banyak yang mungkin tidak sinkron, banyak masalah gitu loh. Orang ini itu banyak sekali masalah ego di sini. Kalau di sini orangnya sangat egois. Jadi ketika dia sedang ribut sama kamu atau berselisih sama kamu pun, kadang-kadang dia nggak mau ngalah gitu loh. Ya, dia merasa seperti selalu merasa dirinya benar gitu. Kalau di sini, orangnya di sini juga sering bimbang, sering ragu-ragu gitu. Orangnya sering susah mau ngalah, harga dirinya terlalu tinggi itu kalau di sini. Jadi ada bentrokan ego sama kamu. Di satu sisi, orang ini tuh banyak sekali kegelisahan, banyak sekali depresi, banyak sekali overthinking dalam hidupnya dan ketakutan. Dari tadi, kartu yang menunjukkan ketakutan itu sangat banyak. Di sini sudah ada ketakutan, di sini ada ketakutan. Artinya memang orang ini tuh orang yang gampang stres. Ketakutan dia sama suatu hal itu mungkin lebih besar daripada apa yang sama ini kamu tahu atau kamu pikirkan. Ya, orang ini penuh dengan negatif juga, gitu loh. Ya, jadi banyak juga yang sedang mengalami stres, ya, terus nggak bisa tidur, mungkin banyak masalah yang sedang dia hadapi dalam hidupnya, kepikiran kamu terus, itu banyak, ya, kalau yang Sora lihat di sini. Orangnya itu, ya, orang yang sedang merasa bahwa dia berada di persimpangan, ya, antara harus memilih maju atau mundur, gitu ya, memilih kamu atau memilih yang lain, gitu loh, ya, kalau yang Sora lihat di sini. Tapi kalau yang Sora lihat, dia itu sedang membulatkan tekad untuk memilih kepada sebuah hal yang terbaik gitu. Kalau yang Sora lihat di sini, memang orangnya itu sering labil, sering dualitas, itu juga bisa, ya, bisa ke kiri, bisa ke kanan gitu loh. Oke. Orangnya ini kalau berkomunikasi itu sangat komunikatif. Orangnya kepo, mau tahu, ya. Orangnya juga suka bicara gitu loh, ya. Orangnya itu suka banyak tukar pikiran sama kamu. Kalau Sora di sini dari segi umur, ada yang lebih muda daripada kamu atau memang berperilaku lebih muda daripada kamu, ya, itu ada. Oke. Selain daripada itu, orangnya itu banyak yang bekerja dalam industri kreatif. Dari segi tampilan juga kamu mungkin memang tipenya kamu banget. Kalau yang Sora lihat di sini, memperhatikan penampilan juga. Kalau Sora lihat orangnya sensual, ya. Dan orang ini banyak yang punya energi divine feminine. Energinya, ya, bukan ngomongin gendernya doang, ya. Orang ini juga berusaha untuk mencari kemakmuran kalau yang Sora lihat di sini. Tapi dia itu adalah orang yang sangat mudah untuk membangun relasi di dalam hidupnya dia. Oke. Nah, jadi selain takut terhadap komitmen, banyak sekali ketakutan, dualitas, ragu-ragu, kita akan coba lihat satu kartu tambahan untuk mungkin lihat insight tambahan lagi. Apa sih yang sebenarnya membuat dia itu ada isu, ya, atau masalah, mungkin belum ketemu lagi sama kamu gitu, ya. Selain daripada ketakutan dan kebimbangan dia. Oke. Orang ini itu memang kurang balance dalam hidupnya dia. Orang itu kurang bisa mengontrol dengan baik dirinya. Jadi memang ini semakin memperkuat aja kalau memang orang ini tuh kadang-kadang bisa berubah-ubah dan tidak pasti gitu loh. Kalau Sora lihat di sini, jadi orangnya itu memang masalahnya itu nggak bisa tenang, ya. Dan orang ini membuat kamu tuh banyak kayak ngerasa kesabaran kamu semakin bisa menipis ngadepin orang ini, gitu loh. Karena orang ini nggak tegas, ya, bisa saja mau kamu tapi mau juga mantannya, mau juga selingkuhannya, mau juga yang pasangan sahnya, apapun lah posisi relationship kalian, gitu loh. Nah, sekarang kita mau lihat kenapa sih dia itu ingin segera bertemu dengan kamu. Kita mau lihat sekarang kenapa dia ingin sekali segera bertemu dengan kamu, ya. Kenapa dia ingin segera bertemu dengan kamu? Yang pertama, ya, dia ingin berusaha memperbaiki kembali hubungan dia sama kamu. Ya, kalau Sora di sini ada yang ingin mencoba memperbaiki hubungan dia sama kamu dan berusaha mau menunjukkan bahwa kali ini aku sudah lebih siap untuk bisa punya komitmen yang lebih ke kamu. Ya, karena Sora mau lihat, ya, kenapa sekarang dia lebih siap dan memilih untuk melanjutkan untuk berusaha memperbaiki hubungan sama kamu. Kalau Sora lihat di sini, orang ini itu merasa banyak sekali pikiran dia sadar maupun tidak sadar,
Ya, banyak sekali yang dari mereka juga mungkin mendapatkan visions gitu ya, mendapatkan gambaran, mendapatkan banyak sekali pemikiran-pemikiran kalau kamu adalah bagian dari masa depannya gitu loh. Dan orang ini merasa bahwa dia itu masih punya hasrat yang sangat besar sama kamu, dan juga dia tanpa sadar masih memanifestasikan kamu dengan sadar atau tidak gitu loh. Dan dia menyadari kalau kamu adalah sebenarnya seseorang yang salah satu yang paling terbaik untuk dia. Kamu berusaha, dia menyadari kamu berusaha untuk memberikan segalanya untuk dia. Waktu kamu, pikiran kamu, tenaga kamu untuk dia. Mungkin banyak juga yang mungkin bahkan membantu secara finansial ya. Jadi dia merasa bahwa kamu itu adalah orang yang banyak bantu dia dan banyak menginspirasi dia gitu loh. Orang yang serba bisa untuk dia. Jadi karena kalau Socrates ini dia butuh seseorang yang bisa untuk menyupport dia dalam segala hal. Di satu sisi, dia tidak bisa melupakan segala kenangan-kenangan yang sudah terjadi di antara kalian. Ya, jadi di sini ada perasaan secara sentimental, kenangan dan memori itu terus ada di dalam dirinya dia soal kamu. Dan setiap kali dia mengingat kenangan soal kamu, dia merasa ada perasaan nyaman dan aman. Ya, jadi di sini memang tidak bisa lupa. Kalau ditanya kenapa nggak bisa lupa, ya kenangan itu membekas terus. Perasaan dia itu jadi sentimental ke kamu untuk masalah perasaan, gitu loh. Ya, kita mulai lebih jauh lagi. Kenapa dia ingin segera ketemu sama kamu? Nah, dia merasa jiwanya dia itu seperti nagih untuk ketemu sama kamu. Jiwanya dia itu merasa seperti kamu adalah salah satu orang yang bisa membantu proses dia untuk bertumbuh, berkembang secara personal maupun secara spiritual. Jadi vibrasi kamu secara bawah sadar dia merasa bahwa aku butuh nih sama kamu. Memang sudah jalannya aku harus ketemu sama kamu atau bertemu dengan kamu gitu loh. Karena memang harus ada jalan secara spiritual, koneksi energi di bawah alam sadar kita yang menyatu. Dan di sini kalau yang Sora lihat, orang ini merindukan fisik memang, karena dia merasa setiap dia menyentuh kamu, entah itu memeluk kamu, menyentuh kamu, apapun koneksi secara fisik, dia merasa ada koneksi di antara kalian. Ya, jadi dia memang merindukan benar-benar pertemuan secara fisik karena memang ada manifestasi dari koneksi secara fisik. Ya. Dan dia butuh support kamu karena kamu bukan cuman menjadi ya, bukan cuman dia merasa kamu jadi pasangan, kamu juga jadi seseorang yang menyupport dia sebagai seorang teman atau sahabat. Ya, jadi dia merasa kayak kamu tuh jadi temannya dia yang bisa jadi support sistemnya dia. Jadi kamu bukan cuma jadi pasangan tapi juga jadi seorang teman. Dan dia tahu kamu jadi teman yang paling suportif. Nih kartunya tadi loncat langsung keluar 4 semua. Dan dia takut gitu loh. Dia takut kalau dia tidak segera bertemu dengan kamu akan sudah telanjur membuat dia ya sudahlah, mungkin kita cuma sekedar kenal aja, cuma sekedar teman aja gitu loh. Ya. Jadi supaya jangan sampai kayak gak ada komitmen lebih di antara kalian. Dia takut kalian itu cuma sekedar nanti jadinya teman atau TTM doang atau apapun itu disebutnya ya, kalau Sora lihat ya. Orang ini itu merasa bahwa dia memang pengen reaching out kamu nih. Sora tadi udah shuffle ya dan keluar jumping sendiri. Dia memang sudah punya keinginan untuk reaching kamu, ya, kontak kamu lagi gitu loh. Itu ada di dalam dorongan di dalam dirinya dia gitu loh. Karena kangen, karena tadi Sora udah bilang dia butuh kamu juga. Dan dia banyak sekali mendapatkan tanda-tanda dari universe. Koneksi dia dan perasaan dia ke kamu. Ada yang mungkin terbayang-bayang, ada yang mungkin mimpi, ada yang mungkin sering banget ngelihat, mendengar, mencium. Dari semua panca indera dia, yang segala sesuatu berhubungan soal kamu. Jadi seperti universe itu mengarahkan dia untuk segera ketemu sama kamu lagi. Dan orang ini merasa dia punya koneksi secara fisik sama kamu gitu loh. Dan dia pingin, memang ada hasrat dia secara fisik untuk bisa ketemu sama kamu gitu loh. Karena memang bahasa cinta dia memang sentuhan secara fisik gitu loh. Dan dia pun sebenarnya tidak pernah menduga kalau ternyata dia punya koneksi yang begitu kuat sama kamu meskipun kalian sedang tidak bersama-sama gitu loh. Itu sih kalau yang Sora lihat gitu loh. Sora tapi dia sudah menyakiti aku gitu loh. Apakah dia akan bisa
baik lagi ke aku? Apakah kami bisa menjadi sesuatu yang baik ke depannya? Satu kartu aja ya. Periode hubungan kalian itu memang tidak mudah. Periode hubungan kalian itu banyak hal yang harus penuh dengan sakit dan kekecewaan dan sebagainya. Tapi Sora lihat di sini, ketika ada banyak solusi untuk dikomunikasikan, ketika banyak hal bisa diobrolin, kalau Sora lihat di sini, ya, harga untuk dibayar terhadap hubungan ini memang tidak mudah. Tapi kalau Sora lihat di sini akan ada kemungkinan bisa bangkit dari keterpurukan hubungan. Sih, kalau Sora lihat di sini, kalau kalian berdua sama-sama bisa kerjasama, sama-sama menurunkan ego, mulai lagi bangkit ya. Kalau Sora lihat di sini akan ada kesuksesan hubungan, artinya ada perbaikan lah kalau Sora bilang gitu loh. Ya, walaupun memang tidak langsung, segala sesuatu itu butuh proses. Yang kalau Sora di sini paling banyak yang harus kalian lakukan adalah komunikasi, ngobrol, bicara, tukar pikiran gitu loh. 4 ini nih, semua adalah sumbernya adalah ngomong, komunikasi, tukar pikiran, bicara gitu loh. Banyak hal yang harus kalian obrolin. Jadi digodoknya itu lama. Jadi kalau Sora bilang ya, Sora mau memakan bahwa hubungan ini seperti membuat makanan. Ini bukan makanan cepat saji. Ini harus digodok, dimasak yang lama supaya dia bisa keluar rasanya dan bisa enak pada saat nanti dimakan. Ini juga sama. Banyak hal yang harus kalian omongin dulu, diskusiin dulu, bicarain dulu. Baru nanti akan ada situasi yang lebih membaik. Harus ada yang mengarahkan dalam hubungan ini memang gitu loh. Walaupun mungkin memang akan harus ada ego yang dikikis ya gitu. Tapi kalau Sora di sini ada ini kok. Dia kalau Sora di sini ada lebih melembut ya. Sora nggak bilang bahwa dia langsung berubah 180 derajat. Cuman under the deck ya di sini ada kelembutan yang coba dia bangun gitu loh. Mungkin kalau selama ini dia keras, dia ego, kelembutan itu mulai dibangun. Jadi akan lebih bisa untuk menyesuaikan dan melembutkan diri. Ya. Sora kapan dia akan ngomonginnya, tadi Sora udah bilang dalam jangka waktu kurang lebih setahun ke depan, ya. Dan dia akan texting kamu, ya. Kalau Sora lihat di sini akan banyak hal yang akan diomongin. Jadi sekarang adalah periode saling kamu berpikir, refleksi apa yang kamu mau, supaya kalau dia datang pun ada yang pengen dibicarakan. Tapi kalau kamu masih mau sama dia, kalau kamu sudah nggak mau ya sudah. Sora kan tugasnya balik lagi hanya membacakan itu, ya. Pada saat itu mungkin kamu butuh energi yang lebih positif. Sora tidak akan berlama-lama kali ini menjelaskan produknya ya. Kamu bisa pesan, silakan, ada gelang hati, ada kalung hati ya. Ini adalah untuk menyembuhkan trauma-trauma berulang ya, untuk teman-teman yang Divine Feminine yang sudah Sora booster. Semua produk Sora, ketiga produk ini sudah Sora booster dengan energi healing yang Sora kerjakan sendiri ya. Jadi si kalung hati ini sudah Sora booster juga. Ini isinya adalah batu rose quartz. Ini batu kristal beneran teman-teman ya. Barangnya impor, jadi gini, nggak selalu bisa ready karena barangnya impor, ngambil dari luar. Oke. Jadi namanya import itu ada namanya biaya dan cukai, ada proses, dan Sora ambilnya yang murah ya. Jadi nggak bisa kalau mau cepet-cepet, kalau mau cepet-cepet nanti jadi mahal. Oke, dan ada butterfly soul bracelet. Ini isinya adalah sama rose quartz, sudah Sora healing dengan energi booster untuk menaikkan karisma dan aura supaya lebih positif juga. Dua-duanya untuk teman-teman Divine Feminine tapi beda fungsi ya. Dan Sora sudah naikkan juga dengan koneksi dengan cakra hati. Jadi gini, bukan gelang pemanggil jodoh atau apapun itu ya. Jadi itu adalah bukan guna-guna, bukan susuk, bukan pelet. Itu hanyalah alat yang harus membantu kamu sendiri. Kalau nggak pernah berusaha ya nggak akan bisa. Oke? Harga pada saat video ini dibuat masih 165.000, masih 195.000. Akan mungkin ada kenaikan ke depannya ya, karena pajak ada kenaikan. Dan yang ini harganya 200.000 saat video ini dibuat. Ini adalah hematite, yang ini adalah blue tiger eye. Untuk teman-teman yang cowok, ini adalah menambahkan karisma, lebih jantan, lebih cowok, lebih laki ya, dan lebih untuk bekerja juga keberuntungan dan untuk lebih tegas ya. Ini khusus buat cowok, ini khusus buat cewek. Kalau mau dipakai tuker gender, Sora nggak tanggung jawab ya. Nanti yang cowok jadi kemayu, jadi kemayu, yang cewek nanti jadi maco. Itu aja dari Sora ya. Semua jelas ada di kolom deskripsi dan di link ya. Mungkin kedepannya Sora akan lebih kurangin untuk menjelaskan apa yang sudah Sora jelaskan selama berminggu-minggu ini ya.
Oke. Untuk astrologinya ada Gemini, ada Leo, ada Scorpio. Scorpionya ada 2, ada Leo lagi. Ada Sagittarius, ada Gemini lagi, Aries, ya. Jadi kita yang Sora bacakin. Kalau surat di sini Gemini dan Leo serta Scorpio itu cukup kuat dalam pembacaan ini. Oke. Kalau masih bingung silakan diulang lagi tadi Sora ngomong apa aja alfabetnya. Oke. Sekarang kita untuk astrologinya. Oke, kita coba untuk alfabetnya ya. Oke, ada M, ada H, ada B, Z, K, J, ada X, ada F, ada P, ada N, ada Q, ada V, ada C. Ya, dicek nama tengah, nama belakang, namanya mengandung alfabet ini ya Sahara. Oke. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora pengen minta maaf karena kekurangannya baik Tuhan saja. Untuk kamu yang pingin person order gelang di Sora atau yang kepingin booking personal reading, silakan semua linknya ada di bawah atau di Instagram Sora @sora_tarot. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya ya Sahara. I love you as always. Bye bye.